nek pacaran aja nang Girgondo makam, kok gagal. Niku. Ternyata ya memang begitulah. Apa nggak tahu alasannya yang jelas. Nek do pacaran nang makam tempat suci kok pacaran. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, masih tentang sejarah. Sejarah bumi Nusantara, tanah Jawa yang luar biasa. Hari ini WMTV Kreator berkesempatan sowan ke Pesarian Girigondo. Pesarian Girigondo itu berada di Provinsi Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo. Di sebelah WMTV Kreator ada Bapak Juru Kunci. Beliau nanti yang akan menerangkan tentang Pesarian Girigondo. Pesarian Girigondo beserta isinya, maksudnya siapa saja mereka yang dimakamkan di Pesarian Girigondo. Penasaran dengan apa yang akan Bapak Juru Kunci ceritakan? Ikuti kami di WMTV Kreator. Bapak Juru Kunci, ini terima kasih sekali WMTV Kreator diberi kesempatan untuk bisa masuk ke Girigondo, pesarian luar biasa. Kenapa kok saya sebut pesarian luar biasa? Karena WMTV Kreator sendiri belum tahu yang ada di sini itu siapa saja yang dimakamkan. Tetapi WMTV Kreator yakin sejarah yang ada di Pesarian Girigondo ini bukan sembarangan sejarah, tetapi sejarah yang luar biasa, di mana kejayaan Kerajaan Mataram ya Pak, pada zamannya yang begitu luar biasa, dan sampai hari ini kejayaan tersebut masih diteruskan, dijaga, dilestarikan oleh keturunan-keturunannya, termasuk masyarakat Yogyakarta sendiri ya Pak. Sebelum WMTV Kreator ngobrol lebih banyak tentang Pesarian Girigondo, tentang Pesarian Girigondo, monggo Pak dikenalkan dulu Pak dengan Pak siapa? Monggo Pak. Ya, terima kasih kepada kru dari WMTV Kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenan dulu, saya sebagai juru kunci, kebetulan saya melanjutkan perjuangan dari Simbah, Bapak, kemudian saya sendiri. Saya mulai tahun 83 kurang lebih untuk melanjutkan sebagai abdi dalem ataupun juru kunci yang ada di makam Girigondo ini. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa ketemu, bisa bertemu, bisa silaturahim, dan nanti saya sampaikan sebisa mungkin apa sejarah tentang makam di makam Girigondo ini. Selanjutnya bahwa makam Girigondo ini adalah makam keluarga mulai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam yang kelima sampai sekarang Kanjeng Gusti yang ke-9. Mengapa kok di sini dibangun makam Girigondo, makam keluarga Pakualam? Karena menurut apa yang telah kami terima atau yang telah kami mengerti bahwa Pakualam yang pertama, kedua, tiga, dan keempat itu dimakamkan di Kota Gede. Nah, kemudian Pakualam yang kelima ini adalah kebetulan keturunan dari Pakualam yang kedua, termasuk putra dari istri selirnya yang kebetulan ibunya Pakualam yang kelima dari Kulon Progo, namanya Raden Ayu Resminingsih yang sekarang dimakamkan di Galur, Kulon Progo. Nah, karena di Kota Gede sangat terbatas lokasinya, sehingga memang beliau dengan alasan ibunya dari Kulon Progo lah, kebetulan petunjuk dari Allah ke sini, langsung di sini menuju ke dulu masih gunung yang berbentuk kerucut. Jadi gunung namanya Gunung Keling atau Gunung Ngentak. Nah, setelah itu beberapa pertimbangan, beberapa nasihat, beberapa pendapat yang pada intinya adalah merasakan di sini adalah sangat enak rasanya, nyaman, baunya tanahnya ini wangi,
harum. Dan setelah melihat ke selatan, ternyata di selatan adalah bisa melihat Laut Selatan. Jadi dari pemakaman Girigondo tersebut kita bisa melihat ke selatan itu langsung berhadapan dengan Laut Selatan ya Pak? Iya langsung, apalagi sekarang ada itu bandara. Ya. Ada bandaranya ya. Jadi bandaranya itu tampak jelas dari kita berada di pemakaman Girigondo. Iya betul betul. Jadi sejarahnya pemakaman Girigondo itu ada di sini, maksudnya ini dulunya namanya Gunung Keling atau Gunung Ngentak. Kan, tetapi pada waktu itu dari keraton sendiri itu beliau Gusti Sinten Pak yang mendapatkan petunjuk itu. Ya, kalau Pakualam yang kelima. Pakualam yang kelima mendapatkan petunjuk kalau untuk pemakaman kalau di gunung tersebut, di gunung ini lokasi ini, ya, di sini, itu cocok untuk dijadikan pemakaman. Pemakaman Pakualam katanya. Ya, sedangkan kalau makam Pakualam 1, 2, dan 3 ada di Jam 4 sampai 4 sana di Kota Gede. 1, 2, 3, 4 itu berarti ada di Kota Gede Pak? Iya betul. Dikarenakan Kota Gede itu Pak, komplek pemakamannya tidak memadai, makanya beliau Gusti Pakualam ke-5 Pak itu mendapatkan petunjuk untuk mendirikan pemakaman Pakualam sendiri itu di Girigondo ini. Jadi sejarahnya begitu Pak ya? Ya itu terus dibangun selama kurang lebih 5 tahun. Tahun 1900 ini makam sudah bisa terwujud walaupun belum sempurna. Walaupun belum sempurna tapi ya luar biasa Pak. Iya. Luar biasanya karena kita di sini bertemu langsung dengan beliau Bapak Juru Kunci yang dipercaya oleh keraton, dan beliau dan saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau itu open dengan sejarah. Bagaimana beliau itu menjaga sejarah. Ada tamu ditemani, ramah sekali. Ada siapapun Anda yang akan datang ke sini, insya Allah bertemu dengan beliau, pasti ditemani dan akan mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa. Jadi saya betul-betul melayani bagi mereka yang mau berziarah atau berkunjung. Jadi prioritas. Kebetulan hari ini saya juga ada undangan jagung di Jogja. Oh hari ini Pak? Iya di UMY. Karena ya sebagai abdi dalam, ya, ini kebetulan ulahnya ulan ruah kan, banyak orang ziarah. Banyak yang ziarah. Ternyata ya ada. Iya. Jadi kalau saya hari ini saya ke Jogja Jakong, mungkin Bapak tidak bisa ketemu dengan saya. Iya. Ya, ini alhamdulillah. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kembali kita sampaikan, beliau hari ini ada acara di Yogyakarta, acara undangan. Tetapi sebagai seorang juru kunci yang terpercaya dan yang dipercaya dan sangat terpercaya, beliau mengalahi malah untuk tidak berangkat kondangan dikarenakan di hari-hari ini banyak orang ziarah Pak ya. Istri, ya. Akhirnya berangkat istri dibagi dua. Ya. Istri kondangan, Bapak tetap menjaga pemakaman. Girigondo maksudnya. Jadi teman-teman, monggo datangi, ziarahi pemakaman Girigondo. Di sini telah dikebumikan orang-orang hebat Pakualam dari generasi ke-5 sampai generasi ke-9 ya Pak. Iya, itu beliau dimakamkan beserta istri di sini ya Pak. Iya. Ingin tahu tentang sejarah lainnya, maksudnya sejarah-sejarah tentang Girigondo dan Pakualam, di sini ada Bapak Juru Kunci yang insya Allah WMTV Kreator sudah membuktikan sendiri bagaimana dengan keramahan, bagaimana dengan kesederhanaan, dan bagaimana dengan keluar biasaan beliau menerangkan tentang sejarah. Di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui ya Pak, tetapi betul. Di sini kita cerita tentang bagaimana open kita dengan sejarah. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, betul. Kita sampaikan kepada generasi yang akan datang, anak cucu kita, bahwa di pesarian Girigondo Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, telah dikebumikan orang-orang hebat Pakualam, dari Pakualam ke-5 sampai dengan ke-9. Itu mereka dimakamkan di sini. Dan untuk Pakualam 1, 2, 3, dan 4 itu mereka dimakamkan ada di Kota Gede Yogyakarta. Jadi mungkin teman-teman pengen ngerti, penasaran apa sih, siapa sih yang dimakamkan di sana? Di sini Bapak Juru Kunci tadi menyampaikan yang dimakamkan di sini adalah orang-orang hebat Pakualam ke-5 sampai dengan ke-9. Beliau dimakamkan di pemakaman Girigondo. Tepatnya luar biasa Pak ya, tinggi. Ya, karena kalau pernah saya dengar Pak, mereka orang-orang hebat itu dimakamkan pada tempat yang sangat tinggi. Seperti salah satunya di Girigondo ini tinggi. Untuk kita bisa mencapai lokasi ini ya penuh dengan perjuangan. Ya, betul, betul, ya. Siapkan fisiknya. Ya. Nyun saya Pak, kalau untuk peziarah sendiri paling jauh dari mana Pak? Ini peziarah itu kan biasanya memakai petunjuk. Oh iya, bagaimana itu? Petunjuk mungkin bisa mimpi, bisa petunjuk dengan orang lain. Itu saya tahun 2007 ya kira-kira itu kan ada calon Bupati Kutai. Ya, dari Kalimantan. Ya. Lah,
kebetulan ada hubungan dengan keluarga Pakualam. Nah, ini kebetulan kan di Sarang itu ziarah-ziarah termasuk di makam raja. Kan makam raja ini. Di sini di Jawa Barat, dari Jakarta. Mungkin pejabat tinggi negara banyak sini ya Pak ya. Nggak saya sebut nama. Ya, ini kan jadi ziarah sini ajak saya sampaikan. Saya itu yang paling ya nek cara wong Jawa ini gumun. Kok iso tekan kene? Sekarang mergo mimpi. Informasi dari mana? Nah, itu kan sampai pakai kendaraan ya, sampai kok kebelah sampai Jogja. Mau makam di Raja Kelopro. Oh, kalau Kelopro nanti kembali lagi nanti sampai terminal langsung tanya sana makam di Gondong. Ternyata sesuai dengan impian ya nggih niki sing kula padusi. Alhamdulillah itu ada berapa sekali. Nah, itu jadi yang ziarah sini tidak cuma keluarga tapi orang-orang lain pun bisa disalahkan untuk mendoakan keluarga Pakualam yang kelima. Karena memang Pakualam banyak sekali kan di samping juga pejuang semua kemerdekaan dan sebagainya banyak sekali tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas mungkin untuk sarana umum, untuk pertanian, untuk tempat ibadah, untuk tempat ibadah itu banyak sekali lah. Itu kan kita sebagai warga khususnya di Kulon Progo ini kita balasnya cuma mendoakan di sini, mendoakan termasuk masjid tadi juga masjid Pakualam. Kita cuma merapat dan menikmati untuk beribadah di. Bagaimana kita mengingat sejarah itu tidak hanya sebatas sejarah, tetapi kita melihat Pakualam itu sejarahnya yang sangat luar biasa. Sampai tanah yang berhektar-hektar. Wah, itu diserahkan ke masyarakat Pak ya pada waktu itu ya. Dan sekarang masih dikelola dengan masyarakat. Tadi saya tertarik Pak, Bapak mengatakan menyebut ini adalah makam kerajaan, makam raja. Ya. Makam raja itu kan ada setahu saya kan ada di Imogiri Pak. Sedangkan di sini sendiri itu masih masuk raja Pak ya? Iya, termasuk raja. Ini kan termasuk kesultanan. Kesultanan ya. Termasuk. Berarti ini buat sahabat WMTV Kreator disampaikan oleh Bapak Juru Kunci, saya mengulangi kalau di makam Giri Gondo ini adalah makam Pakualam 5 sampai dengan 9 dan di sini adalah termasuk makam raja gitu. Ya, Raja Jawa, Raja Kesultanan. Leres panggil Raja Kesultanan gitu. Untuk kan Pak Nyun Sewu ini kita tidak bermaksud lain hanya ingin tetap tentang sekitar sejarah. Selain Pakualam ke-5 sampai dengan ke-9 yang dimakamkan di Giri Gondo ini siapa lagi yang dimakamkan Pak? Istri-istri beliau mungkin ya? Ya, istri-istri ya termasuk menantu Pakualam. Oh gitu? Ini kan ada Profesor Master Harjono Juruman Rantani. Itu menantu Pakualam yang ke-7. Oh. Kemudian ada Profesor Master ini Absor Jayaning Perang ini juga profesor ini menantu Pakualam. Nah, karena ya bagaimanapun kalau sudah mempunyai mertua Pakualam ya diberikan hormat untuk dibanggakan. Gelar kehormatan. Termasuk banyak sekali. Bagian siapa Pak? Ini di belakang kita adalah Pakualam ke-8. Ini Pakualam yang ke-8. Kemudian yang kedua ini ada yang barat, istri dari Trah Solo. Oh iya. Ya, termasuk ini Trah dari Jogja yang ini adalah yang barat itu istri dari Trah Solo. Ya. Kalau yang dari Jogja timur ini adalah Trah dari Yogyakarta. Yang menjadi ibu Pakualam yang ke-9 ibunya di sini. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ini sudah terjawab. Jadi yang dimakamkan di Giri Gondo ini adalah orang-orang hebat Pakualam dari Pakualam 5 sampai dengan 9 beserta keluarga dan mantu putra Pak, putra mantu maksudnya. Di belakang kami ini makam Pakualam ke-8 beserta istri yang sisi sebelah barat itu istri beliau dari Trah Surakarta, gitu Pak. Solo ya. Betul. Nah, kalau yang sisi yang sebelah timur itu istri beliau yang dari Trah Yogyakarta, gitu Pak. Jadi alhamdulillah sowan WMTV Kreator ke Giri Gondo bertemu dengan Bapak Juru Kunci, keterangan dari beliau sangat-sangat luar biasa, marem. Apa yang menjadi pertanyaan saya atau teman-teman selama ini pertanyakan dan tak terjawab Pak, alhamdulillah ini sudah terjawab. Yang dimakamkan di sini itu siapa? Langsung saja jawabannya adalah Pakualam 5 sampai dengan 9 beserta istri, anak dan menantunya. Ya, siapapun boleh ziarah. Dari manapun asalnya boleh ziarah. Tidak dibatasi. Pokoknya 24 jam kita layani. Dilayani Bukan malam, tengah malam jam 1, jam 2, tengah malam hujan deres dan sangat-sangat kalau enggak sebagai saya punya, orang tahu siapa harus pekan. Tapi kita perjuangan untuk naik. Saya kebetulan di Jakarta, saya ngebel keluarga yang di sini. Layanan buka kunci. Saya kan kadang ada tugas di Jakarta, mungkin di taman ini, mungkin pas ada keluarga hajat di Jakarta kan saya kunci dia.
ngebel rumah supaya bisa dilayani. Prioritas untuk pelayanan di makam Girikondo. Ya ini tadi yang saya sampaikan, beliau adalah orang tokoh yang luar biasa. Di mana siapapun Anda datang kemari akan dilayani. Anda mau tanya apa? Insya Allah akan dijelaskan. Seperti WMTV Kreator. Datang ke sini kita telepon, jawabannya langsung satu kok. Halo Pak, posisi di mana? Saya mau ziarah Pak, ditunggu saja. Nggak pakai tanya. Dari langsung meluncur. Jadi alhamdulillah kami merasakan sendiri bagaimana beliau sebagai juru kunci di Girikondo, di pemakaman Girikondo ini itu memberikan pelayanan sangat luar biasa. Ingin tanya lain-lain tentang sejarah, insya Allah beliau bisa bercerita banyak. Dalam arti apa disampaikan beliau adalah valid, fix itu tentang sejarah Girikondo, Pakualam 5 sampai dengan 9. Ini Nyun Sewu Pak, ini Nyun Sewu sekali, terpaksa harus saya tanyakan. Ada nggak Pak hal mistis yang sampai hari ini Bapak itu teringat, tidak bisa lupa? Mungkin ada peziarah yang Nyun Sewu kan mungkin ada yang nakal atau yang kesaru atau yang punya niat buruk, itu sampai di sini terjadi apa gitu? Ya. Ada nggak itu Pak? Ya. Jadi kalau dulu kan Nyun Sewu nek ceritane iku ceritane. Nggih. Nek pacaran aja nang Girikondo makam, kok gagal. Oh. Niku. Ternyata ya memang begitulah, apa nggak tahu alasannya, yang jelas nek do pacaran nama kamu tempat suci kok pacaran. Itu kan iya dulu malah sebaliknya. Oh iya. Dulu ya sekitar tahun 70 80 itu kan nek do arep tenang kahanane insyaallah nek sinau ya iso tenang ya iso tenang pun yo sing disinau iso do metu gawe pas ujian. Niku nggih rumiyin niku nggih sampean sinau teng mriki tembang sal niki. Kami sinau. Nggih, jadi termasuk orang-orang yang katakanlah mempunyai hajat apa sampai cara wong Jawa do nenepi itu juga itu ada. Berarti ini ada mitos, tapi mitos itu menurut saya benar. Orang yang datang ke pesarian Girikondo itu sing pacaran Pak ya? Nggih, pacaran. Itu kebanyakan pasti akan putus Pak ya? Putus. Ya karena salah. Lah tempat keramat, tempat suci, tempat sakral malah nggak pacaran. Malah salah. Karena sudah ada tempatnya sendiri. Ya. Nah itu tadi kita harus sampaikan di sini bagaimana kita menjaga tata krama, bagaimana kita menjaga tentang adab. Ya. Kita datang ke komplek Girikondo, pemakaman Pakualam, itu kita lepas sepatu, lepas sandal. Itu harus. Kenapa nggak harus? Karena itu cara kita menghargai tempat suci. Suci itu bagaimana sih? Kuburan itu tempat suci ya Pak? Ya. Dimana semua orang pasti akan mati. Ya. Semua orang pasti akan mati dan kita akan mengingat mati. Dan kita harus mengingat mati. Dan di sini sebagai tanda penghormatan kita dengan aturan, dengan adab, maka kita ikuti aturan adab tersebut. Toto kromonya, sandal, alas kaki kita copot. Ya. Itu bagaimana cara kita mencintai sejarah ya seperti itu. Masuk juga pakai salam assalamualaikum. Masuk juga pakai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam itu salam ahli kubur. Kalau hal-hal lain Pak tentang mistis-mistis yang lain, insya Allah nggak ada lah Pak. Ya setahu saya itu kan ini kan ada pembangunan mungkin yang dulu itu ada itu untuk lewat pipa Pertamina. Oh jangan disebutkan Pak. Oh iya itu kan saya juga melihat, saya di sini kan kelihatan pembangunan di sini kelihatan dari sana itu bangun rel jadi kita termasuk keindahan di sini. Keindahan dari kita bisa melihat di sini. Jadi di sini kita bisa melihat bandaranya Yogyakarta dengan jelas, kita bisa melihat laut pantai selatan, pemandangannya indah. Sebaliknya kalau sini bisa dilihat dari sana. Tapi sana nggak bisa lihat sini. Enggak, dari sana kan kelihatan ini loh. Itu kelihatan, Pak. Oh, dari jalan provinsi kan sebaliknya juga lihat sini. Oh, iya. Kayak bangunan apa kalau sing geritek nih kayak bangunan apa kok tok megah temen. Anek ndalu kan lampune kumpial-kumpial mungkin saking itu. Jadi saya niki nyuwun sampeyan nek dia ada keganggu niki pang-pangan. Nggih. Kita ini pun dipangkas dhewe sampun ketok. Berarti kita kalau dari sekitar bandara jalan raya jalan utama itu Yogyakarta Purworejo bisa melihat sini. Iya, jalan provinsi. Oke, sahabat WMTV Kreator, begitu ceritanya tentang pesarian Girikondo. Siapa saja beliau yang ada di pesarian Girikondo, maksudnya siapa saja beliau yang dimakamkan di Girikondo itu sudah terjawab. Yang dimakamkan di sini adalah beliau Pakualam, dari Pakualam 5 sampai dengan ke-9 beserta istri, anak dan menantu. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Juru Kunci dan WMTV Kreator ini bermanfaat. Kembali lagi, kami di sini tidak untuk menggurui. Kami hanya
apa ya, open gitu Pak, open dengan sejarah. Jangan sampai anak cucu kita itu nggak ngerti tentang sejarah leluhur-leluhur. Aja sampai lah wong Jawa ngerti Jawa nih. Jadi monggo, seandainya konten kami ini dianggap baik dan bermanfaat, alhamdulillah. Tetapi seandainya kalau dianggap konten kami ini atau cerita sejarah kami ini dianggap tidak baik, maka ya sudah abaikan saja. Salam dari kami berdua dengan Bapak Juru Kunci, Pak sinten Pak? Pak Mas Rokaluddin. Pak Musra. Kalau paringan asma saking Pakualam, nama saya Mas Ngabai Rekso Hastono. Wah, intinya beliau adalah orang yang hebat. Yoga. Salam dari Giri Gondo, Pesarian Pakualam ke-5 sampai dengan 9 beserta istri. Salam dari Kulon Progo, gitu Pak. Salam dari Yogyakarta, salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.